Menurut Babad Tanah Jawi yang dilansir oleh wikipedia.com, Raden Patah diketahui lahir pada tahun 1455 di Palembang, yang kala itu masih merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Raden Patah merupakan seorang putra dari Brawijaya V yang merupakan raja terakhir Kerajaan Majapahit. Raden Patah juga merupakan anak dari seorang selir Tionghoa. Selir Tionghoa ini merupakan putri dari Kiai Batong atau yang dikenal juga dengan Tan Gohuat. Hal tersebut terjadi dikarenakan Ratu Dwarawati yang merupakan merasa cemburu. Akhirnya, Raja Brawijaya pun terpaksa memberikan selir Tiongkok kepada adipatinya di Palembang, yaitu Arya Damar. Di dalam biografi Raden Patah, ia pun menolak menggantikan Arya Damar menjadi adipati Palembang, sehingga ia akhirnya kabur ke Pulau Jawa dan ditemani oleh Raden Kusen. Sesampainya di tanah Jawa, keduanya pun langsung berguru pada Sunan Ampel di Surabaya. Kemudian Raden Kusen mengabdi ke Kerajaan Majapahit, sedangkan Raden Patah pindah ke Jawa Tengah dan membuka hutan Gelagahwangi menjadi sebuah pesantren. Perjalanan hidup. Setelah mendirikan pesantren, ternyata pesantren yang didirikan oleh Raden Patah pun semakin mengalami kemajuan. Hal ini pun menimbulkan kekhawatiran bagi Brawijaya alias Bre Kertabumi jika sewaktu-waktu Raden Patah berniat untuk melakukan upaya pemberontakan, sehingga Raden Kusen yang waktu itu telah diangkat menjadi Adipati Teru diperintah untuk memanggil Raden Patah. Raden Kusen pun akhirnya menghadapkan Raden Patah ke Majapahit. Brawijaya yang diidentifikasi merupakan Brawijaya V merasa terkesan oleh hal yang dilakukan oleh Raden Patah, sehingga ia pun akhirnya mau mengakui Raden Patah sebagai putranya. Di dalam biografi Raden Patah, ia pun kemudian diangkat sebagai bupati. Selanjutnya, pesantren Gelagahwangi yang didirikan oleh Raden Patah pun diubah namanya menjadi Demak, dengan ibu kota yang bernama Bintara. Menurut kronik Tiongkok, Jin Bun atau Raden Patah telah pindah dari Surabaya ke Demak tahun 1475. Kemudian ia menaklukkan Semarang pada tahun 1477 sebagai bawahan Demak. Hal itu membuat Kung Tabumi atau Bre Kertabumi yang ada di Majapahit menjadi resah dan juga khawatir. Namun, berkat bujukan Bong Suiho yang merupakan Sunan Ampel, akhirnya Kung Tabumi bersedia mengakui Jin Bun sebagai anak dan meresmikan kedudukannya sebagai bupati di Bintoro yang merupakan ejaan Tionghoa untuk Bintoro. Untuk versi perang dari Demak dan Majapahit terdapat beberapa versi. Untuk yang diberitakan di dalam naskah Babad dan Serat, terutama yakni Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda. Perang antara Kerajaan Demak dan Majapahit. Dikatakan bahwa Sunan Ampel melarang Raden Patah untuk memberontak kepada Kerajaan Majapahit. Hal ini dikarenakan meskipun memiliki agama yang berbeda, namun Raja Brawijaya tetaplah ayah daripada Raden Patah. Ketika Sunan Ampel telah tiada, Raden Patah pun akhirnya tetap melakukan penyerangan ke Kerajaan Majapahit, sehingga untuk menetralisasi pengaruh agama lama, Sunan Giri kemudian menduduki tahta Majapahit selama 40 hari. Dikatakan pula dalam biografi Raden Patah tentang perang yang terjadi di antara Demak melawan Majapahit, yakni versi kronik Tiongkok dari Kuil Sampokong, di mana ia juga memberitakan bahwa adanya perang yang terjadi antara Jin Bun melawan Kung Tabumi atau Kertabumi di tahun 1478. Perang tersebut terjadi setelah kematian dari Bong Suiho atau Sunan Ampel, di mana di sini Jin Bun menggempur ibu kota Majapahit. Menurut versi Tiongkok, dikatakan bahwa perang berakhir antara Demak dan Majapahit dengan tertangkapnya Kung Tabumi alias Kertabumi. Ia dipindahkan ke Demak secara hormat. Sejak itu, Majapahit menjadi bawahan Demak dengan dipimpin seorang Tionghoa Muslim bernama Nyo Laiwa sebagai bupatinya. Di tahun 1485, Nyo Laiwa tewas karena pemberontakan yang dilancarkan oleh kaum pribumi yang tidak setuju dengan kepemimpinan Nyo Laiwa. Raden Patah kemudian mengangkat Prabu Nata Girindawardana atau juga merupakan menantu Kertabumi sebagai penguasa Majapahit.
Menurut catatan bangsa Portugis dan naskah Tiongkok, perang antara Demak dan Majapahit terjadi kembali tatkala Pak Butala bekerjasama dengan Portugis di Malaka yang membuat Raden Patah tidak senang. Pemerintahan Raden Patah. Majapahit mengalami kekalahan melawan Demak, namun Pak Butala diampuni karena ia merupakan menantu dari Raden Patah. Kerajaan Demak di bawah pemerintahan Raden Patah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pemerintahan Raden Patah dikenal sangat menjunjung tinggi toleransi beragama saat ia berkuasa. Ini dibuktikan dengan tidak menyerang umat Hindu dan Buddha. Walaupun sempat menyerang Majapahit, ini bukan dilatar belakangi karena agama, melainkan karena politik. Raden Patah juga diketahui mendirikan Masjid Agung Demak yang menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia. Ia juga menjadikan Masjid Agung Demak sebagai pusat pemerintahan dari Kerajaan Demak. Raden Patah wafat. Pendiri kerajaan Islam pertama di Jawa, Raden Patah diketahui wafat pada tanggal 1518 di Demak, Jawa Tengah, dalam usia 63 tahun. Posisinya sebagai Sultan Demak kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Patiunus atau yang dikenal dengan Pangeran Seberang Lor atau dalam naskah Tiongkok dikenal sebagai Yatsun. Raden Patah diketahui memiliki istri bernama Putri Soleka, Randu Singa, dan putri Dipati Jipang. Dari pernikahannya tersebut, Raden Patah memiliki anak bernama Raden Surya atau Patiunus, Raden Trenggono, Raden Kanduwuran, Raden Kikin, dan Ratu Nyawa.